Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Jujun Junaidi MPD, Kepala SDN 4 Lebak Jaya. Saya akan mengucapkan selamat datang kepada para siswa baru untuk tahun pelajaran 2020-2021 di lingkungan SDN 4 Lebak Jaya. SDN 4 Lebak Jaya ini berlokasi di Perumahan Cempaka Indah, Kecamatan Karangpawitan. Kemudian SDN 4 Lebak Jaya ini juga adalah merupakan salah satu SD percontohan yang berada di Kecamatan Karangpawitan dengan dibuktikan berbagai kegiatan, diantaranya pada kegiatan-kegiatan FLS 2M, dan alhamdulillah setiap kegiatan FL 2SM tingkat Kecamatan Karangpawitan selalu menjuarai juara umum untuk bidang-bidang baik itu olahraga ataupun bidang-bidang yang lain, seni dan bidang-bidang yang akademik. Di SDN Lebak Jaya 4, alhamdulillah karena sekolah ini adalah merupakan SD percontohan, kemudian di samping kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan, ini juga sebagai sekolah rintisan MBS, di mana pada waktu itu kita kerjasama dengan pihak UNICEF, dan alhamdulillah sejak tahun 2003 sampai sekarang, walaupun bantuan dari UNICEF sudah tidak ada, tapi alhamdulillah dalam pelaksanaan MBS tetap berjalan. Dibanding yang datang dari kabupaten dan luar provinsi Jawa Barat, alhamdulillah diantaranya yang pernah ke sini adalah dari DKI Jakarta, kemudian dari Cirebon. Itu adalah mereka ingin tahu tentang sekolah ini sebagai percontohan sekolah MBS yang berada di Kabupaten Garut. Di sekolah ini ada 12 rombongan belajar, di mana yang 12 rombongan belajar ini kita mempunyai 10 ruangan kelas, yang mana 10 ruangan kelas ini adalah seperti ini, adalah ruangan untuk kelas 6. Kemudian yang di sebelah sana adalah ruangan kelas 5A, kemudian untuk kelas 5B, dan kemudian juga di sebelah sana itu ada ruangan untuk kelas 6A, kemudian untuk kelas 4A, dan yang sebelah sana untuk kelas 4B. Dan juga di belakang masih ada ruangan, yaitu ruangan untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian juga di sekolah ini ada fasilitas untuk laboratorium komputer, di mana laboratorium komputer ini berada di sebelah kelas 6B. Di sana kita mempunyai fasilitas-fasilitas untuk belajar anak-anak masalah komputer. Dan di SDN 4 Lebak Jaya ada taman, alhamdulillah itu namanya adalah Taman Jelita, di mana taman ini adalah berfungsi untuk anak-anak ketika istirahat bisa dipakai untuk bermain, kemudian juga dipakai sebagai sumber belajar. Kemudian juga di sana ada, di taman-taman itu ada kursi-kursi di mana meja-mejanya itu adalah bak catur. Anak-anak sambil istirahat bisa bermain catur menggunakan Taman Jelita. Di mana Taman Jelita ini untuk sekarang tidak difungsikan karena sekolah diliburkan karena pembelajaran adalah daring. Jadi keadaan kantin ini kosong, tidak ada penjual. Itu adalah kantin tempat anak-anak kita kalau waktu istirahat bisa untuk sarapan, juga untuk cemilan-cemilan. Ini adalah tanaman toga yang terletak di belakang halaman sekolah. Kemudian tanaman toga ini fungsinya adalah untuk pengenalan kepada anak-anak supaya anak-anak tahu bahwa tanaman ini adalah sangat bermanfaat bila mana digunakan oleh anak-anak, jadi tidak mengandung zat kimia. Kemudian di samping tanaman toga ini, di sebelahnya ini adalah ruang koperasi SDN 4 Lebak Jaya, di mana di ruangan koperasi ini kita menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk alat-alat sekolah anak, diantaranya buku-buku pelajaran, kemudian juga buku-buku untuk belajar, pensil, dan segala sesuatu hal yang berkaitan untuk kepentingan anak-anak di dalam pembelajaran. Ini adalah ruangan kelas 1 dan kelas 2.
pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan kepada anak ini. Kemudian juga ini adalah ruangan UKS, iya. Dan ini adalah ruangan kepala sekolah. Salah satu bukti bahwa sekolah SDN 4 Lebak Jaya cukup diperhitungkan di Kecamatan Karangpawitan dengan di berbagai kegiatan-kegiatan selalu menjuarai. Masjid ini adalah hasil swadaya dari pihak orang tua murid. Alhamdulillah terwujud. Ini digunakan untuk kegiatan keagamaan, diantaranya untuk sholat berjamaah, duhur, kemudian juga untuk sholat-sholat. Jam 8 sampai jam 10. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Oh ya, ini ada aktivitas seperti apa di tengah pandemi ini Pak? Alhamdulillah, walaupun di tengah pandemi, guru-guru SDN 4 Lebak Jaya tetap datang ke sekolah, di mana datang ke sini adalah untuk membicarakan masalah tugas-tugas yang akan diberikan kepada anak secara daring. Oh daring, untuk daring jadi nanti ada jadwalnya gitu Pak? Ada jadwalnya, jadi nanti untuk jadwal daring dijadwal per kelas. Jadi tetap kantor ibu-ibu ya, tetap melaksanakan kewajiban ya sebagai PNS ya. Tapi tetap jaga jarak tuh ya. Nah, jaga jarak. Oke ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kesannya alhamdulillah saya di sini bisa mendapat pengalaman yang berharga dari 2009 sampai sekarang. Itu sudah hampir 11-12 tahunan lah. Alhamdulillah ya. Dengan adanya Covid ini mudah-mudahan kita jangan sampai merasa kecil hati lah sebagai pengajar di SD Lebak Jaya 4. Dengan keadaan daring seperti ini, pesan yang disampaikan kepada orang tua ataupun peserta didik dalam menghadapi permasalahan dalam daring ini seperti apa? Untuk orang tua sendiri ya harus menyesuaikan dengan situasi seperti ini dan harus bisa berkorban juga lah. Dengan adanya berkorban kuota ya, daripada anak-anak berkorban kuota demi game, mending untuk belajar daring tersebut. Iya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, selama saya mengajar di SDN 4 Lebak Jaya mulai tahun 2001 sampai 2021, 20 tahun saya mengajar di sini, banyak suka dan duka. Iya. Sukanya anak-anak begitu pas di kelas 6 semangatnya bertambah. Mudah-mudahan dapat diikuti oleh kelas 6 sekarang. Kemudian dukanya ya ada yang anak banyak nakal begitu kan, itu udah menjadi suatu resiko lah ya, tapi dianggap dengan gembira. Tantangan bagi guru Bu ya? Iya, itu tantangan bagi guru. Ya. Nah sekarang di tengah Covid ini di SD Lebak Jaya yang dirasakan bagaimana situasinya di Covid-19 ini? Ya, alhamdulillah anak-anak dan orang tua begitu merespon baik meskipun belajar di rumah. Dia
banyak respon yang positif, ada masukan supaya belajar itu lebih ditingkatkan di rumah dan diperhatikan oleh sama orang tua. Jadi tidak, istilahnya kalau dalam bahasa Sunda tidak culjen begitu. Jadi ada baiknya juga setiap hari orang tua memantau pekerjaan anak, meskipun dibantu juga oleh orang tua, itu merupakan, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu. Nah, ini sosialita nih. Apa Bu yang bisa disampaikan nih untuk pembelajaran di SD 4 Lebak Jaya ini? Terkena ini dampak COVID sekarang. Ya, dapat kopi. Maksudnya ya, ini kan udah mau mulai pembelajaran nih, tahun ajaran baru ya. Jadi dalam tahun ajaran baru ini karena ada dampak COVID-19, pembelajaran tidak diadakan tetap muka kan. Kita mengadakan tugas-tugas aja ke anak yang nanti dikumpulkan mungkin 2 minggu sekali. 2 kali dalam 1 minggu, maaf. Terus kalaupun tadinya kita akan mengadakan pembelajaran dengan sistem kayak meeting Zoom ya. Tapi karena memang para orang tua mungkin tidak semuanya yang mempunyai Paham, HP Android, kendalanya mungkin di ini ya, di apa namanya, Pak, operasi pengoperasiannya. ya itu mungkin. Satu itu, yang kedua lagi nanti akan banyak mengeluarkan biaya untuk kuota dalam pelaksanaan pembelajaran dengan adanya COVID ini. Jadi diharapkan anak-anak tidak begitu stres menghadapi tugas-tugas yang disajikan oleh guru, ya hadapi dengan enjoy dan tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ini karena kita pembelajaran baru, ini tahun ajaran baru di tengah COVID-19. Nah, dari sisi penerapan karakter khususnya dalam spiritual keagamaan itu, apakah ada kendala yang dihadapi dalam menerapkan karakter-karakter terhadap peserta didik? Ya, kendala untuk menerapkan karakter itu ada kendala, tapi gimana lagi ya, sekarang mungkin mengikuti sistem sesuai dengan anjuran pemerintah, mungkin menggunakan aturan atau metode daring aja. Daring ya. Itu daring yang digunakan itu fasilitasnya apa saja yang digunakan? Apakah seperti grup WA atau apakah ada yang lain gitu untuk penyampaian materi terhadap siswa? Ya, melalui grup WA. Oh, grup WA ada ya. Nah, kemudian apa pesan yang ingin disampaikan untuk peserta didik untuk tetap belajar di rumah? Itu apa pesan-pesan disampaikan baik terhadap peserta didik maupun terhadap orang tua peserta didik itu sendiri? Meskipun kita tidak bertatap muka, tapi tetap pembelajaran, kalian harus tetap semangat. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu. Tetap semangat ya. Kepada peserta didik baru di tahun pelajaran 2020-2021, dengan harapan mudah-mudahan kita semua bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi dan kita bisa terlepas dari situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.